أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a wa mursalin liyusiduna safi umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sumringah Pak. Terima kasih saya ucapkan para ikhwan sekalian yang sami hadir, yang dimuliakan oleh Allah, atas kehadirannya, atas kekompakannya. Niscaya hadirnya saat sampai ke tempat yang kita sepakati ini juga didasari atas iman. Terus selalu Bapak ucapkan berulang-ulang di setiap pengajian seperti itu. Bisanya kita sampai ke tempat yang disepakati itu didorong oleh keimanannya masing-masing. Karena kekuatan iman itu sendiri niscaya apapun yang namanya rintangan, yang namanya halangan itu buyar jalannya melongkong kalau kita melaksanakan sesuatu didasari atas iman. Salawat serta salam semoga terlipat curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, juga kepada para tabi'in tabi'ut, hingga kepada kita yang hadir di makom mulia ini. Semoga juga kebagian cipratan rahmat dan salam. Tadi abang menggugah batin, gaya bahasanya ketinggian. Ya, bahasa istilah apapun boleh-boleh aja lah, sah-sah aja. Cuman saya sih sumringah atau menyambut saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku seiman, seislam, seajaran, saguru, sailmu, yang mana sudah bisa jauh-jauh datang ke tempat ini. Terima kasih. Itu bagian dari tanda-tanda atau ayatu bayyinat, tanda-tanda yang nyata. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda cintanya Gusti Allah kepada kita. Tanda cintanya Gusti Allah itu kepada kita dengan menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari tempat gelap ke tempat yang terang. Apa Ustaz ayatnya? Yuhriju zulumati ila nur, minaz zulumati ila nur. Tanda cinta dari Gusti Allah untuk kita
dikeluarkannya kita dari tempat gelap kepada tempat terang. Di mana tempat terang? Kita ini udah di alam kubur, di sini tuh udah dikubur ini. Kuburan kita terang benderang, penuh cahaya, penuh keterangan. Ada yang keterangan dari Pak Ustadz Usman tadi, ada dari Pak Ustadz AA Yayan, ada dari Pak Ustadz siapa? Anai, siapa lagi tadi? Ustadz Ano, Ustadz semua. Alhamdulillah Ustadz semua. Itu tanda cinta Gusti Allah kepada kita, masih memperhatikan kita, mengkhawatirkan kita, sehingga diberi kemampuan, diberi kesanggupan untuk kita bisa sampai ke tempat yang terang benderang. Kalau kita udah Allah keluarkan dari tempat gelap ke tempat terang, maka jangan lagi kita bergelap-gelapan. Allah gelap katanya gitu. Ada yang nanya, Allah gelap. Tadi juga dibacakan oleh Ustadz Anai, tujuan hidup kita cuman 3 yang yang digarisbawahi atau diniatkan kuat-kuat oleh di dalam diri kita, itu tentang ampunan, itu tentang diterimanya iman Islam kita, perjuangan kita, pengorbanan kita, juga tentang satu lagi, semoga kembali dengan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik kita bisa kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan itu innalillahi? Kapan? Nanti kalau udah menjelang ajal? Enggak. Dari sekarang kita harus belajar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan segala perkara, segala kesulitan, segala beban, harapan kita digantungkan kepada Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Roja'a itu mengembalikan roja, harapan, cita-cita, harapan dan cita-cita kita hanya kepada Allah. Jangan kita gantungkan harapan dan cita-cita kita kepada manusia. Tadi Pak Ustadz ngomong apa? Perjuangan yang berat itu melawan diri sendiri, dan kata tadi dibacakan di Cahaya Iman juga, kita jangan bergantung kepada manusia, seperti gantungkan harapan kita dan cita-cita kita kepada Allah. Insya Allah Gusti Allah itu nyarengan. Cuman kita harus perlu yang namanya prioritas dalam hidup kita. Prioritas utama, perlu yang didahulukan dulu. Apa? Prioritas itu mendahulukan di atas yang lain, kan gitu Pak Ustadz? Setuju Pak Ustadz? Prioritas kita itu dalam melaksanakan apapun sabar. Dengan sabar. Sabar itu ada 3 kondisi. Sabar dengan takwa, sabar dengan ampunan, sabar dengan menghadapi perkara, menghadapi musibah. Cuman 3 poin intinya, atau secara generalnya atau secara universalnya dibagi 3 sabar. Kesananya memang ada detailnya, tapi kalau mau dengerin ya saya kasih tahu, atau kita sama-sama meluangkan waktu kita untuk bisa melaksanakan detailnya. Karena yang paling berat tuh yang terakhir, sabar melalui ampunan, sabar melalui maaf.
Itu yang berat sebetulnya. Kalau sabar melalui musibah, kita suruh belajar sama orang lain yang sudah mengalami musibah. Bagaimana cara menyikapinya? Di Al-Qur'annya ada, Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz bisa ceritakan. Seperti itu. Ketika kita mengalami persoalan hidup, satu, kita jangan lari dari persoalan itu, dari masalah. Apa? Jangan menghindar. Kalau orang Sunda bilang takabur, kudu takabur. Takabur itu tidak lari. Yang kedua, kita harus tahu persoalan kita, persoalan yang datang itu masalahnya secara spesifik apa, atau mengenal persoalan kita, persoalan yang datang itu, atau beban hidup yang datang secara tiba-tiba atau disebutnya musibah. Kalau di dalam Al-Quran itu ma'asoba min musibah, musibah. Tapi persoalan hidup sebetulnya yang banyak itu yang rentetannya tidak ujuk-ujuk datang musibah yang besar, enggak, yang kecil-kecil dulu. Nah, itu kita harus tadi apa? Pertama, jangan kabur, jangan lari. Kedua, harus hadapi dengan kita mempelajari atau mengenal atau lebih dekat lagi dengan persoalan itu. Sehingga kita terhubung dengan yang memberikan persoalan, yang mendatangkan persoalan. Siapa? Seperti itu. Dan kita jangan juga lepas atau melepaskan, memutuskan jaringan yang sudah kita bangun. Karena di jaringan itu yang kita bangun ada kan pertolongan. Jaringan, kalau bahasa kerennya jaringan. Link kalau bahasa Inggrisnya. Network kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa ini apa? Bahasa kitanya yang keren, yang sedikit bisa dipahami. Silaturahmi. Jangan putus ketika ada musibah. Karena contohnya kemarin Ramadan kan, Ramadan hari keberapa banjir kan yang turun kan sesama hidup, yang turun membantu kita sesama hidup. Itu contoh yang kita alami lah, kita bisa perhatikan. Termasuk apa persoalan hidup yang yang datang kepada kita juga kita perhatikan 3 kondisi. 1, kita jangan lari. 2, kita harus tahu permasalahannya. Yang ketiga, jangan melepaskan silaturahmi, atau tadi network kita jangan diputus. Apa? Gak ada pulsa. Jaringan. Itu yang sabar melalui musibah. Ayatnya ada. Ayatnya kemarin pernah kita semalam. Ya bunaya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak. Kalau itu ayatnya. Itu yang pertama yang saya bahas lah, yang secara detail. Yang kedua, sabar melalui takwa. Sabar melalui takwa itu kita harus bisa kosong. Harus bisa kosong walaupun ada beban hidup, permasalahan harus bisa kosong. Ibarat contohnya, pernah ngalamin anak-anak? Pastilah pernah ngalamin anak-anak. Pernah ngalamin. Kalau tua belum ya, anak-anak udah. Kalau anak-anak gak mikir beban hidup kan, waktunya wayahe makan dipanggil makan, wayahe tidur ya tidur, wayahe sekolah belajar, kan gitu. Itu kosong itu.
meskipun ada persoalan, sebetulnya meskipun ada beban hidup, sebetulnya bisa nggak kita masih seperti kanak-kanak, kita belajar dari anak-anak. Pernah ngalamin kan? Mikirin nggak besok mau makan besok mau beli beras atau gimana waktu anak-anak? Enggak ya bos saya. Enjoy aja, yang penting banyak main. banyak hobinya gitu. Ada hobi segala macam, main bola ya kan, main apa lagi, main takraw, makan apa lagi, gatrik ya kan, congklak, banyak mainnya ya gitu. Jadi karena apa, dunia itu hanya fata morgana, hanya ilusi. Apa yang datang kepada kita itu dihadapi secara serius, ya serius dia. Dihadapi secara main-main, ya main-main. Santai gitu. Itu pertama. Berat memang, ngosongin itu berat. Tapi insya Allah lah. Kalau bahasa Bapak, ulah naon-naon, ku naon-naon, dan maha naon-naon, kita mau naon-naon. Naon-naonan. Mikir naon-naon. Ada yang ngerti? Jangan apa-apa oleh apa-apa, karena yang apa-apa itu belum tentu apa-apain kamu. Yang maha apa-apa juga nggak pernah ngapa-ngapain apa-apaan. itu bahasa Bapak. Kita harus bisa kosong menghadapi apa tadi, beban hidup. Kosong. Kalau kemarin membahas tentang apa? Neraca, harus bisa mereset atau mengkalibrasi jarum timbangan itu ke nol. Kalau ini nggak ada beban. Kalau yang barusan. Terus yang tadi ya, yang melalui takwa. Yang kedua, melalui takwa itu tadi harus kita besar kosong. Yang kedua itu jangan nampikkan masalah rezeki. Persoalan rezeki yang kita terima jangan tampilkan, atau apa ya istilah yang bisa diambil, nggak diambil butuh, diambil belum sesuai dengan keinginan atau apa, nggak sesuai harapan. Nah itu tampikan namanya, apa nama? Ya termasuk tidak bersyukur kesananya. Tampikan rezeki yang datang dari Allah, nggak diambil gua butuh, diambil masih sedikit, masih kurang, kan itu tampikan. Kesananya ngeluh. Itu melalui takwa, sabar melalui takwa itu. Upayakan diri kita itu tidak tampikan termasuk bahasa Sunda ya, tampikan terhadap rezeki yang datang dengan kesehatan, dengan apa, kita masih bisa jalan, kita masih bisa ngedip aja udah luar biasa, saudara-saudara, sudah luar biasa. Coba kalau kita melotot terus, wah dokter juga bingung itu menganalisa penyakit apa. Melotot gak bisa melek terus, gak bisa merem, gak bisa ngedip, melotot terus, dokter bingung itu nanti. Nah itu kita bisa ngedip, kita bisa merem, itu rezeki yang luar biasa, itu perlu syukurin loh. Itu ada di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, kalau mau lebih teliti silakan baca-baca sendiri secara terjemahannya atau secara Arabnya juga. Yang ketiga itu sabar melalui ampunan dan maaf. Ini yang berat saudara-saudara, karena kita
harus menyingkirkan ego, menyingkirkan gengsi itu. Karena ujiannya seperti apa? Ujiannya itu ada atau sesama hidup lingkungan kita memperlakukan kita dengan penderitaan atau apa semacam itu, membuat kita sulit, semacam apa, memfitnah, mencaci, memaki. Nah itu bagaimana kadar kita ketika dicaci, dimaki, dicemooh, dijelekan, difitnah, dizolimi. Itu yang berat, sabar yang berat itu melalui ampunan. Tetapi di dalam buku kuning tadi, ampunan adalah kuncinya terbuka rezeki, jalannya melengkung. Maka persiapkan diri kita itu memiliki yang namanya ampunan untuk sesama hidup. Niscaya itu nggak bohong, karena yang disebutkan cahaya iman itu pengalaman para pendahulu, pengalaman guru-guru kita. Kalau pengen lebih mengenal lebih dalam guru yang tidak sempat bertatap muka, baca cahaya iman. Itu di dalam isinya pengalaman mereka. Gak bohong itu. Pintu rezeki diawali dari kita bisa memaafkan orang lain, dan kita bersedia memaafkan orang lain, dan kita juga bersedia minta maaf. Nah, yang dimuliakan oleh Allah itu seseorang yang memaafkan, lebih dimuliakan daripada ketimbang atau yang minta maaf. Kalau yang minta maaf Kak, bisa aja di mulut doang, itu sebetulnya semudah membalikan telapak kanan, tidak dengan ketulusan hati, itu bisa aja. Tapi kalau kita dengan ketulusan hati meminta maaf dan memaafkan, itulah pintu rezeki, pintu ekonomi juga, kayak gitu. Tadi apa? Ada yang hafal? Halo? Sabar. Prioritaskan hidup kita, prioritas utama dalam hidup sehari-hari kita itu dengan sabar, melalui ketakwaan, melalui menghadapi persoalan hidup, melalui ampunan. Itu toh yang tadi tujuan hidup yang 3 itu, laksanakan dulu yang itu secara detail. Kita ingin diminta ingin diampuni dosa perdosaan oleh Gusti Allah, tapi tidak baik dengan sesama hidup. Gusti Allah kayak apa Pak Ustaz? Gak resep kata orang Tambun. Gak resep kata orang Tambun, makanya jadi harus baik dulu dengan sesama hidup. Saya juga seperti itu, masih dalam suasana halal bihalal, karena ini Syawal gitu kata Pak Ustadz, ditekankan terlebih khusus kepada ikhwan yang lama tidak bertatap muka. Saya minta maaf, mungkin ada tindak tanduk kata-kata atau perbuatan saya yang tidak mengenakan, yang menyinggung, dengan tulus, dan saya juga insya Allah membukakan maaf, membukakan supaya kita gulidag itu semakin ngocor, tidak mampet, supaya kita gulidag, baik di ekonominya, baik di sebutin satu persatu silahkan itu.
sesuai keinginan dan cita-cita tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cita-cita dan harapannya gantungan pada Gusti Allah. Gitu. Ini kita riado ya. Siap, masih siap atau udah siap riado atau gimana? Ya. Kalau gitu persiapan juga lahannya supaya nggak nanti menghalangi, bereskan dulu, dirapihkan.